So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Kobla Harumika di YouTube Kobla Harumika. Di video kali ini Pak Kobla akan menjelaskan tentang puisi rakyat. Apa itu yang dimaksud dengan puisi rakyat? Kita simak video berikut ini. Puisi rakyat, ya, apa itu yang dimaksud dengan puisi rakyat? Kita akan membahasnya pada kesempatan setelah ini. Jadi sebelum kita mempelajari puisi rakyat, pengertian dan yang lainnya, kita akan belajar dulu tentang fokus pada kesempatan kali ini. Jadi yang kita pelajari, ya, kita mengidentifikasi informasi teks puisi rakyat yang meliputi pantun, syair, dan gurindam. Jadi fokus pada pembelajaran kali ini kita mempelajari apa yang dimaksud dengan pantun, bagaimana ciri-cirinya dan contohnya bagaimana. Kemudian yang kedua, syair itu bagaimana, contohnya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana. Kemudian yang ketiga tentang gurindam, apa itu gurindam, bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana contohnya. Jadi kita fokus hanya tiga, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Karena puisi rakyat atau dikatakan juga puisi lama ini jenisnya tidak hanya tiga ini, tapi kita hanya fokus tiga ini. Paham ya? Baik, kita lanjut. Tentang pengertian puisi, ya. Puisi itu apa? Puisi adalah karya sastra. Nah, karya sastra ya otomatis dalam bentuk tulisan, ya, dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi padu dan pemilihan kata kias. Kata kias itu apa? Makna yang tidak sebenarnya. Salah satu jenis puisi yang banyak beredar di masyarakat Indonesia adalah puisi rakyat. Ya, di Indonesia ini puisi rakyat. Jadi tentang puisi ini yang dipadatkan, jadi maknanya dipadatkan, jadi tidak dalam bentuk paragraf yang begitu banyak, tidak dipersingkat, ya, di kata-katanya dipersingkat sehingga mempunyai maknanya makna kias, bukan makna denotasi tapi makna konotasi, makna ada kata itu mempunyai makna lain. Dan diberi irama ini bagaimana, Pak? Diberi irama ada sajaknya, iramanya nanti apa, nanti kita bahas setelah ini. Baik, kita lanjut. Nah, puisi rakyat ini merupakan kesusastraan rakyat warisan nenek moyang dari Indonesia yang memiliki nilai-nilai dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Jadi yang dibahas adalah warisan nenek moyang bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia asli, ya. Kita lanjut. Nah, puisi ini merupakan jenis puisi lama. Tadi sudah saya sampaikan kalau puisi rakyat ini puisi lama, sehingga terikat dengan struktur, ya, dan ciri baik dalam hal panjang dan pendek, suku kata, ya, lemah tekanan suara maupun rima serta isi. Jadi puisi lama ini atau puisi rakyat ini itu terikat pada aturan, tidak bebas. Ingat, puisi lama ini terikat pada aturan. Kita lanjut berikutnya. Ciri dari puisi rakyat, nah ini, ya. Dalam puisi rakyat ini ada beberapa ciri khusus yang membedakan dengan puisi lainnya pada umumnya, ya. Tadi kan jelas terikat pada aturan. Yang pertama, ya, merupakan puisi rakyat yang tak dikenal nama pengarangnya, atau istilahnya itu apa? Yang tidak ada pengarangnya, anonim. Anonim, ya, anonim itu arti lainnya adalah tidak ada nama pengarang, karena ini puisi lama. Baik, yang kedua, penyampaiannya lewat mulut ke mulut, jadi merupakan sastra lisan. Nah, meskipun ini ditulis dalam bentuk tulisan, tetapi sebetulnya penyampaiannya lewat mulut ke mulut. Yang ketiga, dan, ya, sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris tiap bait,
jumlah suku kata maupun rima atau sajak. Sajakmu mungkin AB, AA, ABC, dan seterusnya. Jadi ini ya, ini syarat mutlaknya ini tidak ada anonim. Yang kedua, apa tadi? Berkembang dari mulut ke mulut. Dan yang ketiga, terikat pada aturan jumlah baris, tiap bait, jumlah suku kata maupun rima. Baik, kita lanjut. Ciri puisi rakyat, masih kelanjutannya ya. Di samping itu ada beberapa aturan-aturan yang ada dalam puisi lama. Antara lain jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan rima tadi sudah saya sampaikan, dan banyak suku kata tiap baris dan iramanya. Jadi selain ada nama anonim, tidak ada nama pengarang, kemudian berkembang dari mulut ke mulut, kemudian yang ketiga rima, kemudian ada jumlah suku kata, jumlah baris maupun irama. Itu terikat, jadi tidak sembarangan. Jadi kita harus terikat pada aturan-aturan tersebut. Baik, kita lanjut. Nah, berdasarkan aturan-aturan tersebut ada beberapa jenis puisi rakyat. Di antaranya tadi sudah saya sampaikan, fokus kita pantun, syair, dan gurindam. Untuk lebih jelasnya mengenai ketiga jenis puisi tersebut, nah kita sampaikan, akan Pak Koblas sampaikan penjelasannya. Yang pertama ada pantun. Pantun merupakan bentuk puisi Indonesia, nah, ini ya, atau Melayu yang terdiri atas sampiran dan isi. Tiap baitnya biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak AB. Jadi sajak dalam pantun itu bersajak AB. Nah, pantun dikenal dengan banyak nama di daerah, di mana dalam bahasa Tagalog atau bahasa mana ini Tagalog, Filipina ya, pantun disebut tonton. Dan dalam bahasa Jawa disebut tuntun ya, tuntun ya. Jadi pantun itu dalam bahasa Jawa disebut tuntun. Jadi memang pantun ini merupakan bentuk puisi Indonesia ya. Itu, kita lanjut. Nah, ciri-ciri dari pantun itu apa saja, Pak? Nah, ini jadi yang pertama yang kita pelajari, yang pertama adalah pantun. Ciri-cirinya tiap bait terdiri dari 4 baris. Jadi satu bait, misalnya ini bait pertama, itu di sini nanti ada 4 baris. Set ya, di sini ada 4 baris. Ini yang satu bait, nah, atau terdiri dari 4 baris atau lari. Berikutnya, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Jadi nanti di baris ini, baris pertama ini nanti harus 8 sampai 12 suku kata. Tidak boleh kurang dari 8, tidak boleh lebih dari 12. Misalkan aku, berarti ada berapa suku kata? 2 suku kata. Kemudian baris kedua juga 8 sampai 12 suku kata, baris ketiga juga 8 sampai 12 suku kata, demikian juga baris keempat 8 sampai 12 suku kata. Bersajak AB. Nah, AB maksudnya di sini itu misalkan di sini tadi ya, di sini ada 4 baris. Nah, di sini maka sajak AB itu maksudnya yang dari paling belakang nanti hurufnya ada A, baris kedua hurufnya B, baris ketiga hurufnya A, baris keempat D. Jadi dinamakan AB ya ini ya, bersajak AB. Baik, kita lanjut. Baris pertama dan kedua, maaf kurang huruf D ya, dan kedua ini sampiran. Jadi ini kan, ini bait pertama terdiri 4 baris. Nah, ini baris pertama, 2, 3, 4. Jadi yang 1 dan 2 ini adalah sampiran, berarti tidak penting ya, hanya sebagai pembuka saja, tidak penting, tidak mempunyai makna. Baik, yang kelima, baris ketiga dan keempat adalah isi, baru ketiga dan keempat isi. Jadi yang nanti kalau disuruh maknanya atau isinya apa, yang kamu lihat hanya di baris ketiga dan keempat, karena baris ketiga dan keempat adalah isi ya, yang mempunyai makna atau arti. Baik, kita lanjut.
Nah, ini kita buktikan dengan contohnya. Bagaimana, Pak? Nah, kita bahas. Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Ya, kita cek sajaknya tadi apa, Pak? A, B, A, B, A, B, A, B. Jelas ini baris. Ini anggap saja satu bait ya. Nah, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nah, di sini kalau kamu hitung di sini tadi kan 8 sampai berapa? 12 suku kata ya, suku kata. Kita cek. Pisang 1, 2, emas 1, 2, dibawa 1, 2, 3, berlayar 1, 2, 3. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 suku kata kan masuk di sini. Nah, berarti kategori pantun syaratnya sudah ada. Tadi cirinya yang pertama, satu bait terdiri 4 baris. Satu baris 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 adalah sampiran. Sampiran tidak mempunyai makna. Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Pisang emas kok dibawa berlayar, kan nggak ada maknanya ya. Masak sebiji saja yang dimasak. Yang kita cek adalah isinya ini. Nah, di sini isi baris 34 isi. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Intinya apa? Nah, intinya di baris ketiga dan 4. Berarti kalau hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Intinya di sini. Jadi kalau punya hutang dibayar ya, tetapi kalau budi itu teringat sampai mati. Jadi ini contoh dari pantun dan syaratnya sudah tercakup atau sesuai yang sudah Pak Goblar jelaskan. Paham di sini tentang apa yang dimaksud dengan pantun, ciri-cirinya bagaimana, apa itu dimaksud dengan pantun, kemudian contohnya apa sudah saya sampaikan. Baik, kita lanjutkan tentang pembahasan kita yang kedua, puisi rakyat atau puisi lama. Yang kedua adalah syair. Apa yang dimaksud dengan syair? Kata syair berasal dari bahasa Arab, syu'ur ya. Jadi syair berasal dari bahasa Arab yang berarti perasaan. Syair umumnya ditulis untuk menceritakan sesuatu sehingga syair memiliki bait yang sangat banyak. Adapun jenis syair yaitu syair agama, ada syair kiasan, dan ada syair romantik, dan juga ada syair sejarah. Jadi syair ini beda dengan pantun. Kalau pantun asli dari Indonesia, tetapi kalau syair ini berasal dari bahasa Arab. Baik, kita lanjut. Untuk ciri-ciri syair bagaimana, Pak? Ya, yang pertama ya, setiap bait terdiri dari 4 baris. Sama dengan pantun juga terdiri dari 4 baris. Kemudian setiap baris terdiri 8 sampai 14 suku kata. Kalau pantun kan 8 sampai 12 suku kata. Tetapi kalau syair 8 sampai 14 suku kata. Yang ketiga bersajak A. Kalau pantun kan AB, tetapi kalau syair A. Jadi sama. Kalau A semua, kalau B semua, kalau C semua ya, jadi sama. Yang berikutnya ciri-cirinya semua baris adalah isi. Beda kalau pantun tadi baris pertama dan 2 kan sampiran, baris 3 dan 4 baru isi. Tetapi kalau syair semuanya, keempat semuanya ini adalah isi ya, beda dengan pantun. Baik, 5 ya, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan atau makna konotasi, tidak makna sebenarnya. Baik, kita lanjut. Contoh syair ya, kita cek. Tadi ada 4 baris ya, sajaknya sama. Ini A. Mana yang A Pak? Ini I. Ini dianggap sama, A semua ya. Semua manusia kan pasti mati,
baik petani ataupun menteri, mari kita bercermin diri agar kita tak sampai merugi. Kita cek tadi sukunya 8 sampai 14 suku kata, ya kan? Kalau pantun kan 8 sampai 12, ini sampai 14. Kita cek semua, manusia kan pasti mati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masuk ya, 12 suku kata. Jadi syair ini keempat-empatnya apa? Isi. Beda kalau pantun isinya di baris 3 dan 4, tetapi kalau syair isi semua. Kita lanjut. Sekarang materi yang akan kita bahas tentang puisi lama yang ketiga adalah gurindam. Baik ya. Gurindam itu apa ya? Gurindam adalah salah satu bentuk puisi ya, puisi lama atau puisi rakyat yang memiliki pengaruh sastra Hindu. Gurindam terdiri atas 2 bait dan tiap baitnya terdiri atas 2 baris yang memiliki rima AA. Ingat, 2 baris, tidak 4 baris. Itu namanya gurindam. Kita lanjut. Nah, gurindam itu beda dengan karmina. Karmina itu pantun kilat. Jadi kalau di sini misalkan ini gurindam, ini karmina, ini gurindam ya, G satu simbol G, ini karmina, sama-sama 2 baris. Tetapi kalau pantun kilat atau karmina ini sebab atau syarat. Jadi kalau yang sebab atau syarat ini kalau di karmina, maaf bukan di karmina ya, tapi di gurindam ini sebab, ini akibat. Tetapi kalau di karmina ini sambiran, ini isi. Saya ulangi lagi, kalau di gurindam baris pertama sebab ya, baris kedua akibat, berisi nasihat. Tapi kalau karmina baris pertama ini adalah sambiran, baris kedua baru isi. Di pantun itu baris 1, 2 sambiran, baris 3, 4 isi. Di syair itu baris 1, 2, 3, dan 4 isi semua. Di gurindam sama karmina ini sama 2 baris, tetapi baris 1 dan 2 berbeda makna dalam pengambilan isi ya. Jadi kalau di gurindam 1 adalah sebab, di kedua adalah akibat, tetapi kalau di karmina 1 adalah sambiran, 2 adalah isi. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Baik, kita lanjut. Baik, kita lanjut ke ciri-ciri gurindam. Nah, ciri yang pertama, tiap bait terdiri dari 2 baris. Ingat, 1 bait terdiri 2 baris. Beda dengan pantun dan syair. Kalau pantun dan syair 1 bait terdiri dari 4 baris. Ciri yang kedua, tiap baris memiliki jumlah 10 sampai 14 suku kata. Maksimalnya 14, minimalnya 10. Kemudian tiap baris memiliki rima yang sama atau bersaja AA ya, atau BB, CC, dan seterusnya. Kemudian ciri yang keempat, baris pertama berisi soal atau masalah. Ini saya jelaskan bahwa maksud dari saja AA, BB, dan CC dan seterusnya itu rima atau pengulangan huruf atau bunyi sama. Kalau terakhirnya itu T, maka baris kedua T. Kalau terakhirnya itu R, maka baris kedua R. Itu maksud dari rima yang sama, A, B, CC, dan seterusnya. Baris pertama berisi soal atau masalah, atau bisa dikatakan sebab. Jadi baris pertama sebab. Gitu ya. Kita lanjut untuk ciri yang berikutnya. Ciri yang kelima, gurindam ini baris kedua berisi jawaban atau akibat. Kalau yang pertama tadi sebab, yang kedua adalah akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Kemudian ciri yang keenam, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Ingat, ini isinya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Karena baris 1 dan 2 saling berkaitan sebab dan akibat, maka
untuk mendapatkan isinya kita harus memahami baris 1 dan 2, semuanya dipahami. Beda dengan pantun. Kalau pantun itu yang dipahami cuma baris 3 dan 4 karena 1 2 adalah sambiran. Beda dengan syair semuanya karena merupakan isi semua itu kalau syair. Baik, kita lanjut. Contohnya bagaimana, Pak? Nah, ini Pak Kobra berikan 2 contoh ya. Ini contoh ya, karena satu bait terdiri dari 2 baris. Ini anggap saja baris pertama, ini anggap saja baris kedua, ini juga anggap saja baris pertama, ini juga kita anggap baris kedua. Kita cek. Belajar janganlah ditunda-tunda, rimanya A. Tunda, karena kamu tidak akan kembali muda A lagi. Maka sama, berarti A rimanya. Pas kebetulan huruf terakhirnya A. Belajar janganlah ditunda-tunda itu persoalan, karena kamu tidak akan kembali muda, jawaban. Ya. Contoh yang kedua ya, ini baris kedua ya. Jika kamu, bait kedua, baris pertama, jika kamu terus menunda, sebab ya ini anggap saja baris pertama. Dan keduanya, hilanglah sudah kesempatan berharga akibat. Nah di sini pas kebetulan A semua jatuhnya ya, A rimanya ya. Isinya berupa apa tadi? Petuah, filosofi, juga kata-kata mutiara atau nasihat ya. Ini jika kamu terus menunda, hilanglah sudah kesempatan berharga. Ini saling berkaitan ya. Jadi satu bait dua baris itu untuk gurindam. Cukup ya, ini contoh gurindam yang Pak Kobra sampaikan. Jadi tadi sudah Pak Kobra sampaikan dari pantun, dari syair, dan dari gurindam. Mudah-mudahan dari pembelajaran ini kalian memahami apa itu pantun, contohnya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana, apa itu syair, apa itu gurindam, ciri-cirinya bagaimana, dan contohnya bagaimana. Jika kalian masih bingung, membutuhkan jawaban, silakan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa share dan subscribe. Itu aja yang dapat Pak Kobra sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.